Ya, oke. Selamat siang. Balikpapan sudah muncul lagi. Selamat siang Balikpapan, Ibu Ariance, Ibu Noni. Selamat Selamat siang siang. Surabaya, Pak Karel. Selamat siang Depok, Ibu Ria, Melani, Pak Gio Siang. dari Depok juga, Pak Miki dari Jakarta. Saya nggak tahu di mana Jakartanya. Nanti kita tanya dia ya. Oke, Bu Noni, Balikpapan, Bu Sri Mujiati, Tayupati. Wow, keren. Ada berapa ini sekarang? 9.000 peserta. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini ya diselenggarakan setiap hari Senin dan Kamis saja ya. Mulai dari jam 13.00 bagian barat. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap opo. Terhadap apa sih? Ya, terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah the highest authority. Karena Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia nggak pernah bilang pada mulanya adalah agama Kristen loh, pada mulanya adalah agama Katolik loh, enggak. Pada mulanya firman, firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Yang ini dengan narasumber yang pastinya istimewa dong. Seorang pendeta, Pak Miki Lumempoy. Ya, pasti dari namanya pasti bukan orang Madura, bukan. Waduh, Bukan orang Toraja, bukan. Tahu sendiri kan? Orang mana kira-kira? Om Lumempoy. Kawanua, Pak. Kawanua, Minahasa. Oke, oke. Pasti ada perjalanan panjang yang berliku, yang dialami Pak Miki nih sampai eh, terdampar ya di Jakarta. Ya, nah, gimana hidupnya? Nyaman? Pasti ada dong. Naik turun pasti ada ya. Pasti ada perjalanan panjang ya. Berliku, akhirnya terdampar di Jakarta. Ya, dan menerima panggilan. Tidak semua orang loh menerima panggilan kan. Tidak semua orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Miki Lumompoy. Apa kabar Pak Miki? Ya, selamat siang Pak. Puji Oke, Tuhan. Pak Miki, saya bersyukur ya Pak Miki mau meluangkan waktu. Banyak kesibukan loh. Dia pendeta loh, bukan bukan pengangguran. Luar biasa. Terima kasih Pak Miki atas kesempatan ya yang Pak Miki mau meluangkan waktu ya bisa berbincang-bincang tentang kesaksian hidup ya. Tapi sebelumnya saya ajak Pak Miki kita berdoa ya. Ya, Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa dan atas kesempatan yang Engkau berikan pada setiap kami untuk bisa berkumpul di virtual ini. Meskipun ini hanya secara virtual, kita tidak bisa bertemu langsung secara pribadi, tapi kami bersyukur karena Engkau kami di Zoom kompak yang ini untuk berbagi kisah tentang kasih-Mu, tentang kekuatan dan uh, mujizat-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kiranya hadirat-Mu menyertai pertemuan kami di Zoom ini, biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam hati setiap kami. Membuka telinga kami untuk terus mendengarkan dengan iman dan membuka hati kami untuk menerima pelajaran dari setiap kesaksian yang akan disampaikan oleh Pak Miki. Kami mohon agar Engkau memberkati Pak Miki yang telah Engkau pilih sebagai narasumber. Berikanlah Pak Miki hikmat, kejelasan, dan sukacita dalam menyampaikan pengalaman hidupnya sehingga setiap kata yang terucap dari kesaksian ini dapat menjadi berkat dan penguatan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi pusat dari setiap katanya jawab, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam
ruang kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Boleh teman-teman yang tidak berbicara boleh dimatikan mikrofonnya. Tadi ada banyak yang bocor tadi waktu saya berdoa. Mungkin co-host bisa mematikan mikrofon-mikrofon yang bocor ya supaya tidak terganggu yang berbicara. Saya pilih co-host ini ada maksudnya bisa membantu saya untuk mematikan mikrofon yang lupa dimatikan ya. Boleh tolong dimatikan. Oke, seperti biasa. Tidak lupa saya sapa juga yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ini ya, tayangan YouTube channel ini, dan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan dan juga kepada narasumber kami, Pak Pendeta Miki Lompoy, saya ucapkan welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Untuk teman-teman yang di virtual Zoom ini maupun yang sedang menonton di YouTube channel ini, saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat YouTube ini, jangan di-skip. Ini penting, karena ini spesial, kesaksian ini spesial dari seorang pendeta ya. Ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28, 19, 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Dan jangan lupa tekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten baru dari kami. Oke, akhirnya kita ketemu ya dengan Pak Miki. Kami bersyukur, ya saya belum pernah ketemu sih, face to face belum. Ya kenalnya di Zoom ini, ya bersyukur ya ke dalam kesibukan Pak Miki ini. Ya kita simak bersama nanti ya. Nah, jadi izinkanlah Pak Miki saya akan share satu firman Tuhan pendek saja ya. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Alkitab kan masih ada yang bocor-bocor nih, bisa dimatikan. Ya, jika ada yang bocor siapa itu? Oh, Pak Miki belum matiin. Ya, oke. Alright, saya akan sharing ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan ya. Kan Alkitab selalu banyak ya perumpamaan. Ya, Yesus ini saya baca tadi pagi ya. Mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya baca tadi pagi, ada sesuatu yang nyangkut ya. Di Lukas 18 ayat 1 ya. Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya untuk berkhotbah. Enggak pernah. Tapi untuk berdoa loh. Tahu bagaimana berbicara kepada Tuhan itu lebih penting daripada bagaimana berbicara kepada manusia. Ya, hal yang luar biasa dalam doa adalah merasakan bahwa semua permohonan kita letakkan pada pemilik kasih yang maha kuasa. Katakan amin ya. Right? Oke. Dengar baik-baik, perhatikan saya. Our forgiving love toward man is the evidence if God's forgiving love in us. It is a necessary condition of the prayer of faith. Apa itu? Kasih kita yang mengampuni terhadap sesama manusia adalah bukti kasih Allah yang mengampuni di dalam diri kita. Itulah syarat mutlak doa iman. Amin. Oke, saya mulai ke narasumber ya. Ke Pak Miki. Oke, teman-teman, ini bukan seminar ya. Bukan seminar, ini podcast. Jadi semua orang boleh buka mikrofon dan bertanya. Kalau ada tanya kan tidak harus saya. Ya, ini bukan seminar, hanya satu orang berbicara, yang lainnya mendengar. Ini bukan seminar, saya ulang lagi. Ini adalah podcast yang kita interaktif ya satu sama lain. Jadi silakan bertanya jika ada yang perlu ditanyakan, ya supaya kita memberkati. Oke Pak Miki, silakan perkenalkan diri pada teman-teman yang mungkin belum kenal ya. Asalnya dari mana,
terus keluarganya apa, berapa, ya tinggalnya di mana, dan mungkin pelayanannya. Oke, silakan Pak Miki. Ya, The floor is shalom yours. semuanya. Ya, Selamat siang. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andre buat kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar jelas ya? mantap, bagus. Oke. Ya, tidak kenal tidak sayang. Saya hamba Tuhan. Saya senang dengan predikat seorang hamba Tuhan. Ya, nama saya ada. eh, saya Miki Lumempo. Saya seorang gembala juga, gembala jemaat. Saya pegang 2 jemaat lokal, satu di Cilincing, Jakarta Utara, satu di daerah Cibubur, di belakang kota wisata. Itu masuk eh, Provinsi Jawa Barat, tepatnya Oke, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Bojongkulur. Ya, istri saya 1, anak saya 4. Eh, tahun 1973, saya dengan keluarga orang tua dan kedua kakak saya, kami pindah dari Kota Manado ke Jakarta, gitu ya, dengan kapal laut saat itu. Dan saya besar di Jakarta, di Tanjung Priuk tepatnya. KTP saya hari ini Jakarta, sekalipun saya ada pelayanan di Jawa Barat, dan saya tinggal lebih banyak di Jawa Barat, di belakang kota wisata itu masuk Kecamatan Gunung Putri. Saya ya sendiri sebentar sekarang Pak, sebentar Pak, Pak, posisi Pak ada Miki, di, sebentar Pak. ya, Nah, teman-teman mungkin akan bertanya dalam hati, mungkin nggak silakan, mau bertanya mereka, apa silakan. menyebabkan Pak Miki menerima panggilan jadi hamba Tuhan? Jadi hamba Tuhan kan nggak enak, nggak Ya, jelas pemasukan, atau ya, kenapa nggak jadi pebisnis atau yang bekerja di marketplace? Mbak, silakan Pak. ya, terima kasih. Saya mengapa terpanggil, maksudnya mengapa sekarang saya jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan full time. Oke, Saya ingat persis tahun, kurang lebih tahun 89, setelah saya selesai sekolah Alkitab, saya sempat kerja. Ya, saya selesai tamat SMA, maksudnya saya SMA di salah satu SMA negeri Jakarta Utara, tepatnya SMA Negeri 45. Dan sekolah saya ini di tahun-tahun itu terkenal suka tawuran. Tidak ada satupun sekolah di Jakarta yang kami takuti. Mau STMK, ya, di saat itu ada STM penerbangan, ada STM Budi Utomo, SMA-SMA yang lain yang suka tawuran, kami nggak pernah takut, gitu ya. Saya ikut di dalamnya. Kami ada geng saat itu namanya geng Pastel, pasukan teler saat itu. Jadi saya ada di lingkungan teman-teman. Jadi benar kata firman Tuhan ya, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Ya, saya bergaul dengan teman-teman yang saya bisa katakan mereka jahat, ya, mereka liar, mereka nggak suka menghormati orang tua, ya. Beberapa teman saya sudah mati dipanggil Tuhan, ya, karena kenakalan mereka. Saya sendiri pernah ditangkap polisi ketika tawuran satu saat di bilangan di daerah Pasar Senen, ya, karena sekolah saya selalu dikeroyok gitu ya istilahnya, karena kami nggak pernah takut. Satu saat kami pergi ke Pasar Baru, di situ ada SMA Negeri 10, ada SMA Negeri 20, ada STM Budut, ada SMA 1 Budi Utomo. Waktu kami datang ke sana, satu sekolah itu semuanya bubar. Mereka biasa nongkrong di ada jembatan Pasar Baru situ, depan kantor pos. Mereka lagi nongkrong banyak banget. Kami datang itu mereka bubar semua. Ya, oke. Sebentar, sebentar, sebentar Pak, Pak Miki, bentar ya. ya, Ini dari ya, Manado siap. datang ke Jakarta mau sekolah. Nah, berarti orang tua di Manado dong. Jadi di Jakarta di rumah siapa? Tadi tadi saya sampaikan kami satu keluarga, Pak. Oh, satu Satu keluarga keluarga. Oke. dengan orang tua, Apa dengan nggak ada orang tua. komentar dari papa mama? Ini kemana nih sekolah kok kenapa berantem melulu? Apa? Apa maumu? Apa Jadi nggak ada gini, komentar gitu? oke. Orang tua saya nggak tahu. Kayak kalau saya ada terlibat di dalamnya, gitu ya. Orang tua Oke. saya nggak tahu sama Oh, sekali. Yang tahu di saya rumah alim-alim ya? kira-kira begitu. Di rumah Alim-alim. Oke. baik-baik, alim-alim, berangkat sekolah. Orang tua saya nggak tahu. Kalau saya ternyata di Ikut geng luar, ya?
di sekolah, waduh, saya berapa kali bolos nggak masuk, dan itu bolosnya itu kalau ini kelihatannya masuk sekolah cuma absen, tetapi jam-jam tertentu kami keluar, lompat pagar. Di belakang sekolah itu ada pagar yang cukup tinggi, saya lompat, ya, lompat pagar. Dan pernah kami, maaf, gebukin satu guru yang kelihatannya killer, itu digebukin sebenarnya. Waduh, Iya, tapi saya nggak ngikutan, saya cuma ya, nontonnya ngeliat, waduh kasihan juga nih guru gitu ya, ya, apalagi oke. dia seorang anak Tuhan, Sebentar, sebentar. seorang anak Tuhan juga. Oke, karena waktunya nggak panjang ya. Saya Ya mau silakan. tahu, saya sama teman-teman mau tahu apa yang menyebabkan perubahan yang drastis dari anak yang suka tawuran, pergaulan yang nggak benar, itu kan pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Apa yang menyebabkan kok tiba-tiba berpikir menerima panggilan, meresponi panggilan Tuhan? Sekolah pendeta lah, kan nggak enak. Ya, Harus berdoa lah, harus beginilah, harus disiplin lah. Apa ya? Apa yang menyebabkan panggilan itu? Apa? Ceritakan. saya dipanggil Tuhan, tangkap Tuhan dalam salah satu acara youth camp, gitu Oh, ya, acara gereja youth camp, dan disitulah saya mendapat firman, engkau berharga di mataku, ah, kira-kira oke, begitu. oke. Ya, Itu oh, titik awal saya dipanggil Tuhan. itu sudah lulus SMA eh, kah? masih masih SMA. Masih nakal ya? eh, ya, justru lagi Oke. nakal-nakalnya Justru saat nakal-nakalnya itu. Tuhan tangkap di youth camp ya. Nah, Ya, betul sekali. ya, Jadi saya ikut juga retreat sekolah. Kami ada apa namanya, persekutuan apa pemuda. namanya, Kristiani begitu ya. Kami bikin Ya, retreat juga dan ada youth camp juga. Dan di hari-hari itu saya ditangkap Tuhan, dipanggil Tuhan untuk full time melayani seperti itu. oke. Pertamanya mungkin melayani gereja dulu ya, atau gimana? Ya, Oke. Terus siapa yang menggerakkan hati Pak Miki untuk sekolah teologi ya? Siapa? saya tidak pertama saya tidak masuk sekolah teologi tapi sekolah Alkitab. Ah, sekolah ya, sorry. Ya, Beda. sekolah Alkitab. Bagi saya sekolah Alkitab dengan sekolah teologi itu beda. Bedanya Oke, di oke. mana? Ya. Kalau sedikit ya Pak, Oke, sekolah silakan. teologi itu di sini, kalau sekolah Alkitab itu di sini. Oh, oke. Pembentukan karakter itu sekolah Alkitab. Karakter, perubahan Iya, karakter. Ah, oke, oke. beda. Perubahan karakter. Oke. Apakah orang tua nggak merasa kaget? Wah, ini Kaget. anak ternyata nakal ini. Kenapa tiba-tiba kok mau sekolah Alkitab lah, mau baca firman Tuhan? Dulu kan tukang tukang begadang lah. Ah, ada sesuatu yang ditanyakan nggak sama papa sama mama? Eh, Pasti pastinya kaget karena satu saat saya pergi sama teman-teman ke Surabaya, tidak bawa oh, uang sama sekali, tapi teman saya bilang udah ikut aja, tenang ya. Tapi ternyata mereka pakai cara-cara yang nggak bener. Ya, oh, 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 saya oh, lihat oke. di tas mereka semua ada senjata tajam. Wah, Waduh, itu memang teman-teman saya bandel semua ya, nakal-nakal semua. Ya, mereka nggak takut untuk bunuh orang. Ya, di tengah jalan oke. ketika kami naik kendaraan open cup gitu, kalau Oh, misalnya sopirnya macam-macam, udah kita bunuh aja. Waduh, wah, jahat teman-teman saya. Saya pergi ke oke. Surabaya diem-diem nggak bilang orang tua, sampai orang tua saya umumkan di gereja. Kami lagi itu berjemaat di salah satu gereja lokal di Tanjung Priuk, Jalan Gadang. Iya, Sampai iya. diumumkan bantu doa anak saya ke Surabaya, nggak bilang-bilang. Tapi saya sempat bikin surat kecil gitu ya. Tapi saya nggak pulang berapa hari itu. Oke, Sampai akhirnya Tuhan panggil saya. oke. Oke, waktu eh, Pak Miki dipanggil Tuhan dan merespon secara apa iman dan melakukan ya, sehingga ada perubahan karakter. Bagaimana teman-teman pergaulan Pak Miki yang notabene notabene yang brengsek itu? Apakah mereka juga dipanggil Tuhan untuk hidup Pasti benar atau? mereka, ya Pak, pasti mereka kaget. Dan Mm-mm. beberapa teman saya hari ini mereka dipanggil Tuhan juga, beberapa, nggak semua. Ya, ada Oke, beberapa jadi hamba Tuhan juga, ada yang ke puji Tuhan. Kalimantan dan beberapa tempat yang lain. Oke, Seperti itu. ya, ya. Disinilah teman-teman proses yang Tuhan izinkan terjadi kepada Pak Pendeta Miki ini unik ya, unik. Jadi
jangan pernah mengira bahwa proses yang diberikan Tuhan itu selalu jalan tol. Ya, inilah proses untuk masuk training centernya Tuhan ya. Seperti ini. Oke, lanjut Pak Miki. Saya mau bertanya. Teman-teman kalau ada bertanya buka mikrofon ya. Waktunya nggak banyak ini. Nanti sudah saat terakhir nggak ada cerita bertanya-tanya lagi. Oke, saya mau Ya, tanya. Andre. Oke, silakan Pak Karel. Selamat siang, Pak Miki. Selamat siang. Saya mau tanya, Pak. Ada suatu event, suatu saat yang spesifik, ya, yang Pak Miki rasakan pada waktu Tuhan panggil untuk sekolah Alkitab. Kira-kira apa itu, Pak? Kok tiba-tiba mau Ya sekolah itu. Alkitab Itu ya itu tadi saya sampaikan ketika ada retreat, ya ada youth camp, Tuhan jamah hati saya sehingga saya yang tadinya keras, Tuhan lembutkan hati saya dan saya terpanggil. Saat itu saya ingat persis, saya udah kerja, saya sempat kerja di 2 tempat, salah satunya saya sempat kerja di Hotel Bintang 5, Hilton, itu ada di Semanggi. Saya pernah kerja di Hotel Bintang 5, itu pun mujizat saya bisa terima. Saya satu-satunya yang diterima bukan lulusan Akademi Pariwisata dan Perhotelan, ya. Sekarang kan banyak ya, Akademi Pariwisata Perhotelan, ada Sahid dan lain-lain. Kenapa saya katakan cuma saya satu-satunya lulusan SMA? Waktu kita kira-kira 20 orang saat itu ada penerimaan yang tenaga kerja baru. Saya tanya satu-satu teman-teman saya, Salaman, kamu lulusan mana? Saya lulusan UI Fakultas Sastra Jerman. Saya lulusan Fakultas Sastra Inggris. Saya lulusan Akademi Pariwisata bla bla dan seterusnya. Dalam hati, mujizat. Saya satu-satunya lulusan SMA yang diterima di Hotel Bintang 5, Hilton International, Hotel Bintang 5 Berlian. Sekarang sudah jadi Sultan di Semanggi. Oh ya, hebat. Ya, lanjut, Pak. Ya, maksud pertanyaan dari Pak Karel mungkin lebih spesifik ya. Waktu mengalami panggilan Tuhan sebagai ya hamba Tuhan, apakah ada suara atau apa ataukah dinubuatkan oleh seorang pendeta di situ waktu altar call atau bagaimana kok bisa mendapat panggilan dari Tuhan? Ceritakan. Ini sebetulnya pertanyaan itu intinya dari Pak Karel. Saya ketika saya bergelut dengan pergaulan bebas ini, ya kenakalan anak-anak remaja, saya bisa katakan saat itu, tiba-tiba hati saya gelisah, gitu. Ada rasa takut yang luar biasa, kegelisahan yang membuat saya akhirnya Tuhan jamah hati saya dan saya ya cepat-cepat bertobat karena rasa gelisah takut. Saya pikir itu doa orang tua saya ya. Papa mama saya suka berdoa. Papa saya kalau doa bisa berjam-jam. Saya tahu karena saya suka ada di kamarnya, sambil tidur di kamar papa saya suka perhatikan, papa saya kalau doa itu berjam-jam, kuat, termasuk tengah malam, gitu. Jadi itu yang membuat hati saya gelisah, nggak tenang, takut, dan akhirnya saya terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya menyerahkan diri full time, sepenuh hati. Keren. 100% melayani Tuhan. Saya terjunkan diri saya masuk sekolah Alkitab yang tadinya tidak ada sponsor, puji Tuhan ada sponsor. Gitu. Oke, ya. Disinilah ya teman-teman, kita dengar sendiri ya kesaksian hidup dari Pak Pendeta Miki. Kuasa doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Hati Pak Miki itu keras, bandel, pergaulannya pada bergajulan, tapi bisa lemah, luluh lantak oleh kuasa doa yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi jangan bilang, doa aja nggak ada gunanya. Jangan pernah bilang gitu. Kuasa doa itu sanggup mengubah dunia. Katakan amin. Apalagi seorang Miki yang nakal, ya, yang tidak takut pada siapa saja. Tapi ternyata dia ada rasa takut akan Tuhan. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada buka. Pak Henry, ada saya. Mama Ita. Oke.
Ayo, bertanya banyak-banyak. Nanti waktunya habis, saya nggak kasih waktu. Waktunya habis. Ya. Oke, silakan, Mama Ita. Salam Pak Miki, salam kenal. Saya Shalom, Ibu shalom. Rita dari Depok. Saya kagum sekali dengan perjalanan hidup Pak Miki ya. Dari yang ya tadi saya dengarkan dari awal proses itu ya. Tapi namanya Tuhan itu Tuhan baik. Amin. Sangat baik ya. Ya, karena dia tahu hati nurani kita. Jadi dia tahu pergaulan kita dengan orang-orang yang nakal saat itu di masa remaja itu. Tapi Tuhan tahu ada hati nurani Pak Miki yang Tuhan lihat lain Amin. dari yang lain, gitu ya, Yes. sehingga bisa melewati masa-masa apa yang tidak baik itu. Dan tadi saya dengar banyak teman-teman Pak Miki juga yang sudah dipanggil Tuhan. Langsung saya ke pertanyaan aja Pak. Pak Miki kan SMA, tamat SMA itu kerja di hotel berbintang ya. Hotel Keren. berbintang. Di situ Pak Miki kerja, saya nggak tahu Pak Miki kerja berapa lama. Terus tiba-tiba saya dengar lagi Pak Miki udah masuk di sekolah Alkitab. Alkitab. Nah, ini prosesnya bagaimana, Pak? Dari Ya. sekolah yang bintang 5, sekolah bintang 5, pekerjaan di bintang 5 is oke banget loh. Dari keluarga yang mungkin biasa-biasa, dari pergaulan yang aduh bagaimana, tapi Tuhan panggil melalui hotel bintang 5 gitu loh, Pak. Itu yang saya Keren. ingin tahu sebelum saya Betul. pertanyaan yang lainnya lagi. Itu dulu, Oke, Pak Miki. silakan. Ya, buka mikrofonnya. Ya, makasih, Bu. Oke, saya ketika tadi saya sampaikan lulus SMA, saya sempat kerja di Hotel Hilton Internasional Berlian, Bintang 5. Itu daerah-daerah Semanggi, sekarang sudah Sultan. Sultan. Dan berjalannya waktu, saya kerja nggak lama, kurang lebih 1 tahun. Baru hati saya, mungkin karena saya percaya itu nggak ada yang kebetulan, karena orang tua saya juga takut Tuhan kan, orang tua saya juga setia ke gereja, dan saya ikut-ikut masuk gereja. Ya, di situ Tuhan mulai proses bentuk saya dengar firman, jadi kuasa firman itu luar biasa bagi saya. Amin. Ya, nggak cuma di youth camp, nggak cuma di retreat, tetapi di gereja lokal juga waktu saya dengar firman, saya suka ikut ibadah remaja hari-hari itu, dan begitu kuat panggilan Tuhan bagi saya, gitu. Sampai orang tua saya nggak nyangka kalau akhirnya saya yang lagi kerja bagus-bagus ya, hari ini kalau saya bertahan kerja di hotel itu, saya yakin minimal saya manajer atau supervisor lah kali ya, minim bisa manajer, karena pasti prospeknya bagus, apalagi kan bintang 5. Kalau Yes. orang kalau udah punya pengalaman banyak bertahun-tahun pasti salary-nya naik terus seperti itu, dan pasti ada posisi. Jadi itu yang membuat saya akhirnya menyerahkan diri, saya tinggalkan semuanya, saya bilang ke orang tua saya mau masuk sekolah Alkitab, dan ya saya diizinkan, puji Tuhan, saya masuk, melangkah saja, seperti itu. Oke Pak Miki. Nah, luar biasa ya Pak Miki ya. Jadi secara materi Pak Miki justru milih Tuhan. Ya, yang Tuhan yang kelihatannya ke depannya belum tahu, belum jelas. Buat Pak Miki tinggalkan wahnya itu di hotel berbintang 5 ya. Lalu Pak Miki masuk di sekolah Alkitab. Kira-kira berapa lama sekolah Alkitab proses-proses sampai Pak Miki diteguhkan untuk jadi hamba Tuhan, Ya. terus dan ditempatkan di mana gitu. Ya, terima kasih. Saya di sinode kami, saya hamba Tuhan GPDI. Di sinode kami, sekolah Alkitab itu hanya kelas 1 9 bulan. Selesai kelas 1 itu ada kita praktek jadi pengerja. Biasanya praktek itu bisa 2 pilihan, bisa sekolah yang tempatkan, tapi sebelum penempatan itu kami puasa full 3 hari, 3 kali 24 jam, tidak makan, tidak minum, puasa Ester. Dan itu bisa kita pilih kemana, tapi kebanyakan kalau udah puasa Ester gitu, kebanyakan kami nyerah sekolah istilahnya. Jadi bebas, terserah. Tuhan mau tempatkan di desa, di pedalaman, di kota, di pulau, di mana aja, ya namanya nyerah sekolah. Dan kami ikut, ya seperti itu. Jadi kelas 1 saya 9 bulan, saya praktek. Kelas 2 saya 9 bulan, sempat praktek lagi, baru
saya mulai merintis pelayanan dari nol, nggak ada jiwa. Oh, Gitu. puji Tuhan. Di mana itu Pak Miki? Wilayahnya, Saya rintis daerahnya. pelayanan dari nol di namanya Villa Nusa Indah, Kelurahan Bojongkulur, di belakang kota wisata Cibubur. Oh, yang sekarang ini ya. Ya, Iya, betul puji sekali. Tuhan. Sampai akhirnya Pak Miki berkeluarga ya. Di Ya, situ. betul sekali. Iya, gitu. Betul Ya, sekali. Pak Miki, puji Tuhan, selamat melayani. Terima Kami kasih, Bu. sukacita sekali untuk mendengar kesaksian ini. Ya, Ya, silakan puji Pak Tuhan. Andre, mungkin yang Ya, lainnya juga. oke. Terima kasih interaktifnya ya. Jadi disinilah Tuhan proses ya. Pak Andre boleh bertanya? Oke. Bu Noni Ya. bertanya. Teman-teman ya, harus siap di belakangnya Bu Noni, siapkan pertanyaan supaya kita hujani hari ini kepada Pak Miki. Ini bukan seminar, ini adalah podcast ya, interaktif. Ya, Bu Noni silakan bertanya. Terima kasih waktunya. Pak Miki boleh tambahan ya. Kalau dengar singkat kronologi cerita dari awal sampai titik sudah mau sekolah Alkitab itu, ini merupakan Tuhan yang pilih. Jadi bukan Pak Miki yang mau jadi pendeta. Itu memang tuntunan dari Roh Kudus, Tuhan yang Amin. pimpin meskipun sebandel-bandelnya kita remaja. Tapi kalau memang Tuhan tidak pilih, ya biar aja hancur-hancuran. Bahkan mungkin seperti contoh teman-temannya, sudah ada yang meninggal, sudah ada yang mungkin hidupnya sangat terpuruk, kita tidak tahu ya. Tetapi ketika Tuhan sudah memilih kita, suka tidak suka, Tuhan yang akan tuntun, Tuhan yang beri yang terbaik. Yang tadi tidak ada Amin. sponsor, dikasih sponsor. Tadinya tidak berijazah, Tuhan tempatkan hotel berbintang. Jadi kita ambil hikmahnya Keren. ini bahwa kalau memang Tuhan yang pilih, apapun pasti dibentuk, dicukupi, diperlengkapi sampai yang Amin. terbaik. Keren. Terima kasih Pak Miki. Pak Miki mau ngomong apa? Mohon izin Pak Andre mau bertanya. Oh ya, tunggu sebentar. Mungkin ada komen dari Pak Miki. Setelah itu Buria ya. Oke, teman-teman Ya. harus siap yang di belakang Terima Buria, kasih. silakan siapkan pertanyaan. Monggo, silakan. Iya. Jadi memang dalam perjalanan hidup saya banyak kali saya mengalami banyak mujizat ya. Saya karena karuan saya sekali ke Israel bawa rombongan dan itu free 0%, 100% maksudnya. Saya nggak bayar sama sekali, malah travel yang bayar ke saya, bukan bayar, kasih uang PK lah, kira-kira gitu. Saya nggak ada pengalaman sama sekali untuk ke Israel, tapi Wow. dipercayakan satu travel telepon saya, Pak Pendeta siap. Saya ditelepon bulan Februari untuk pemberangkatan November tahun itu, dan puji Tuhan ada peserta sekalipun nggak banyak yang pemberangkatan pertama grup itu, saya dipercayakan jadi pembimbing rohani. Itu salah satu perjalanan hidup saya. 4 kali Wah. saya dipercayakan jadi pembimbing rohani dan semuanya saya nggak bayar, malah travel yang kasih PK ke saya. Kira-kira begitu, Bu. Dan banyak mujizat-mujizat yang lain banyak. Tentang doa, apalagi karena memang panggilan saya juga di doa. Banyak kesaksian saya tentang doa, banyak banget. Seperti itu. Ya. Silakan yang lain mungkin. Oke, Ya, menikah Buria. tahun berapa Pak Miki? Oh, Iya, Bu. Menikah tahun berapa setelah pendidikan? Saya menikah tahun 98, Juli 98. istrinya Oke. orang Manado juga? Ya. Jadi ketika saya nikah 3 tahun istri saya kosong. Oh, Saya nggak langsung punya anak. Puji Itu Tuhan juga juga itu. mujizat. Bagi saya itu juga mujizat. 3 tahun Kenapa? nggak punya anak. Memang rencana nggak mau istri dulu kan? Bukan. Enggak. Saya nggak punya rencana. Oke. Tuhan percayakan ketika tahun ketiga gitu. Oh. Itu mujizat bagi saya. Tapi Padahal sebelumnya tidak ada rencana ya? berobat ke dokter kandungan atau apa tiba-tiba hamil setelah tahun ketiga atau sebelumnya ada kunjungan periksa ke dokter. Saya nggak pernah periksa dokter, nggak pernah pakai harus bagaimana saya supaya maaf istri saya hamil, enggak. Saya jalanin aja waktu yang ada, saya doa, saya minta mujizat Tuhan dan akhirnya Tuhan buka kandungan istri saya seperti itu. Wow, luar biasa ya kalau sudah dipilih Tuhan ya.
penyerahan diri total. Terima kasih Pak Miki, mungkin yang lain bisa bertanya. Oke, Sama-sama. silakan Ibu Ria yang Oh di iya. belakang. Teman-teman Pak Andre. yang di belakang Bu Ria silakan persiapkan pertanyaan karena ini bukan seminar. Saya ulangi lagi, bukan seminar, ini adalah interaktif podcast. Silakan Bu Ria. Baik, mohon izin bertanya Pak Miki. Tadi saya dengar di awal Siap. bahwa pada tahun 73 Pak Miki dan keluarga pindah dari Manado ke Jakarta. Itu dalam betul. rangka apa pindah Pak Miki? Terus sebelumnya sewaktu tinggal di Manado berjemaat di gereja mana? Terima kasih Pak. Oke. Papa saya waktu kami di Manado, kami tinggal di kota namanya Jalan Siswa, itu daerah Sario ya. Kalau di sini ada orang Manado tahu pasti daerah Sario Jalan Siswa. Dan papa saya salah satu dealer Pertamina. Jadi bisa dikatakan orang yang tinggal di rumah kami itu karena rumahnya cukup besar, banyak. Ada banyak driver, banyak orang yang bantu di rumah, dan banyak orang numpang di rumah saya. Ya, adik-adik mama saya, saudara-saudara keluarga yang lain, karena orang tua saya suka memberi gitu ya, suka berkorban, dan berjalannya waktu, saya berpikir orang tua saya juga terpanggil untuk datang ke kota Jakarta gitu. Dia tinggalin, dilepas semua. Ada banyak sebenarnya orang-orang yang punya utang ke orang tua saya itu akhirnya itu surat utangnya banyak. Itu papa mas saya bilang udah lupakan saja, nggak usah ditagih, nggak usah diminta. Dan kami pindah ke Jakarta, gitu. Seperti itu. Baik. Oh. Pertanyaan yang tadi kedua, sebelumnya orang tua berjemaat di mana di Manado? Oh, di Manado berjemaat di GPD Sario, GPD El Shaddai namanya. Di situ ada sekolah. Sampai hari ini ada TK, SD, SMP, SMA, ada STT. Dan itu sudah melahirkan banyak, karena pimpinannya almarhum Bapak Pendeta Niki Smual itu dia seorang profesor, doktor, ya. Jadi waktu dia dipanggil Tuhan itu cukup banyak buku-buku cetak yang dia tulis, cukup banyak. Berjemaat di situ. El Shaddai namanya. Terima kasih Pak Miki, memang dari awal sudah GPDI ya. Iya, Saya pikir Pak. tadi dari Gemim. Oke, makasih Pak. Selanjutnya Sama-sama. Pak Andre. Ya, oke. Terima kasih Bu Ria sudah mengisi. Papa saya dari Gemim. Papa saya dari Gemim. Oh, oke. Ya. Makasih Aktif. Pak. Ya. Papa sama Mama masih ada di Jakarta atau kembali ke Manado? Sudah dipanggil Tuhan. Dua-dua sudah dipanggil Tuhan. Dua-dua sudah dipanggil. Oke, alright. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Oke, nggak ada, saya akan tanya lagi. Waktu Pak Miki menerima proses dari Tuhan, kan nggak enak proses dari Tuhan, ya nggak? Ya, pasti. Apa yang menyebabkan Pak Miki mau bertahan? Nggak enak, proses dari Tuhan nggak enak. Tapi apa yang menyebabkan dari Pak Miki bisa bertahan? Apakah karena gara-gara doa dari Papa Mama atau gimana? Ya silakan. Mikrofonnya udah dimatikan Pak. Tolong dibuka. Mikrofonnya masih tertutup. Pak Miki. Ya, oke. Yang membuat saya bertahan sampai hari ini, termasuk di saat-saat dalam keadaan sulit, susah, yang membuat saya bertahan itu karena panggilan, Pak. Kalau nggak panggilan, saya nggak bertahan, nggak akan bertahan gitu. Karena panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, makanya saya bertahan sampai hari ini. Seperti itu, Pak. Oke, alright. Nggak ada yang mau bertanya lagi. Oke, saya akan bertanya lagi. Pak Miki, pernahkah menghadapi hambatan atau halangan atau penolakan waktu Pak Miki menginjilin orang? Mungkin ketemu atau di bus atau di kereta api, Pak Miki cerita dengan Tuhan. Pernah, silakan. Pernah, Pak. Ya. Saya hamba Tuhan yang suka bersaksi ketika naik Grab, motorkah, mobil, dan itu saya praktekkan, lakukan banyak kali, ya, beberapa kali. Pernah di Surabaya juga, pernah di Malang, perjalanan dari Kota Batu ke stasiun kereta api Malang, ya, dan saya beberapa kali, sekalipun mereka tidak seiman, saya doakan, karena saya tanya mau didoain, mau. Kemudian saya tumpang tangan bahkan, ya, pernah driver mobil, Grab car,
Saya doakan ketika waktu biasanya saya bangun komunikasi ya, kalau mau Ya, bersaksi memang ajak betul. ngobrol dulu. Ya, Ketika dia nyaman udah dulu enak ya. ngobrol, Nyaman dulu baru ini. saya masuk. Ya, Seperti itu. oke. Bicara penolakan saya pernah. Ketika satu saat saya naik Gojek dari rumah ke Terminal Bus Pulau Gebang, waktu Hmm. saya mulai bersaksi, dia itu dari kaum Kedar Nebayot. Kemudian akhirnya dia agak marah ke saya. Dia bilang begini, Hmm. agamamu, agamaku, agamamu, Ya, agamamu, agamaku, betul, agamaku. betul. Jadi dia nggak mau saya ngomong tentang kebaikan Tuhan, ya. Ya, Oh ya nggak apa-apa. Ketika sampai bilang, oh terima kasih, Tuhan berkati ya. Tetap saya memberkati dia. Itu ya, seperti contoh hal yang kecil. Saya ditolak saat itu. Saya oke. pernah tahun ketika saya nikah kan tadi saya bilang Juli 98. Desember saya diresolusi oleh massa. Saya udah kayak berhadapan dengan PKI. Saya dijemput paksa. Saat itu saya belum ada anak. Sudah nikah, belum ada anak. Oke. Jam 11 malam saya dijemput paksa oleh massa, ya, yang notabene mereka pengurus RT RW di lingkungan saya. Saya dijemput paksa, saya dibawa tadinya ke tempat ibadah mereka. Tapi ketika udah sampai depan tempat ibadah mereka, mereka bilang jangan, kafir, nggak boleh masuk. Dan saya diinterogasi, saya diintimidasi sampai jam 2 pagi. Hmm. Mereka udah kayak mau makan orang, ya. Padahal saat itu ada aparat keamanan, tapi aparat keamanan pun nggak bisa buat apa-apa. Ya, Hmm. mereka ada di luar rumah, padahal itu rumah kepala dusun yang notabene saya lihat sebenarnya dia orang nasionalis. Kenapa saya lihat gambar Bung Karno di rumah dia gede banget. Gitu. Tapi itu Oke. pun dia orang Jawa, dia punya kekuasaan, tapi dia nggak bisa apa-apa. Ini udah bicara massa, ya, yang bergerak itu udah banyak. Saya nggak tahu lah puluhan apa ratusan orang di luar rumah itu, mereka sepertinya udah mau pecahin kaca-kaca yang ada dan sebagainya. Ya, saya sih, ya apa namanya, saya bersyukur punya istri yang berani juga. Saya bilang Oke. gini, waktu saya dijemput paksa, udah nggak usah ikut, doa aja di rumah. Tapi dia bilang enggak. Dia bilang gini, karena istri saya pernah kerja di kantor semi pemerintahan, ada hubungan dengan Cendana, dengan Oh, Ibu oke. Tin, ya. Ibu Tin, pokoknya dia punya perusahaan, kerja di salah satu perusahaan yang ada hubungan dengan Cendana. Jadi waktu dia kerja, Tommy Soeharto, Bambang itu sering ketemu dia. Istri saya pernah dikasih senjata, pistol. Bosnya dia itu salah satu pengacara almarhum Soeharto. Kalau mungkin ada yang kenal, Pak Yohanes Yakob namanya, orang NTT, itu bosnya. Bosnya bilang begini ke istri saya, kalau saya dengar kamu mau nikah dengan pendeta, kalau ada apa-apa hubungi kami, hubungi saya dan teman saya, istri saya teman itu banyak orang TNI. Kartu namanya segini, banyak banget, ya, TNI. Kenapa? Saya dengar istri saya satu saat sebelum tim-tim merdeka itu dia diutus dengan timnya ke tim-tim, ya. Dia Oke. pernah disandra di salah satu gedung di Timur Timur tim-tim. Dia pernah disandra oleh lawan politik atau musuhnya, bosnya disandra. Dibilang gini, mana bos kamu, ya. Makanya dia bilang begini waktu kami dijemput paksa jam 11 malam, dia bilang begini, saya untuk negara aja, karena dia kerja ada hubungan dengan negara, ya, hubungan dengan pemerintah. Tadi saya bilang ada hubungan dengan Cendana. Dia bilang saya untuk kerjaan dunia aja saya berani mati. Jadi, Ya, waduh, luar keren, biasa bagi keren. saya. Ya sudah, dia mau ikut. Itu tengah malam kami. Dan kira-kira jam 2 selesai pertemuan tersebut, istri saya, kami coba telepon, kan Skaturamu banyak banget ya. Itu kalau sampai satu aja kesambung, biasanya sih kesambung, tapi kali itu Tuhan tutup, nggak ada satupun yang tersambung. Kalau ada satu tersambung, itu mereka akan turun 4 orang, 2 pakai baju preman semua pasti TNI ini, 2 jaga pastori, 2 jemput semua orang-orang yang rese, tanda kutip, ya, pengurus RT RW yang rese itu dijemput dan itu akan hilang seumur hidup kalau udah dijemput. Karena kop suratnya asli Cendana, Istana Negara maksudnya, tanda tangannya mantan Soeharto. Siapa yang nggak percaya? Misalnya contoh, malam-malam. Selamat malam Ibu, ini Bu RT, Ketua RT. Bapak mana? Oh, Bapak lagi mandi. Dari mana? Ini ada panggilan dari istana.
Asli loh Pak. Kop Surati Istana Negara, tanda tangannya Babe, mantan presiden kita, 32 tahun berkuasa. Itu kalau dijemput, itu nggak akan kembali seumur hidup. Itu kita tahu ya cara-cara Ya. zaman Oke. itu. Tetapi itu Tuhan tutup. Waktu kami telepon sekian banyak kartu nama, nggak ada yang tersambung, ya sudahlah. Saya bilang ke istri saya, udahlah, kita nggak usah pakai cara seperti itu, kita pakai cara Tuhan. Seperti itu Pak. Iya. Amin. Oke. Mohon Oke. izin Pak Andre. Oh, kenapa mau tanya lah? Ya, Oke, boleh ya sedikit. satu pertanyaan terakhir ya, karena ini waktunya nggak Baik, banyak. Pak. Oke, silakan. Baik, Satu Pak. pertanyaan. Sebelumnya Pengen- saya menginfokan, sebelumnya saya memang sudah mengenal Pak Miki ini di Zoom ibadah The Kingdom Family ya Pak Miki. Dan Ya, kami Bu. pernah bertemu 2 kali, bertemu tatap muka. Pertama ketika ke rumah Pak Bambang Herutomo ya Pak Miki, dan kedua Oh, iya. Natal di rumah Pastor Rasita Surbakti. Pertanyaan saya Pak Miki, itu dalam rangka apa Pak Miki dijemput paksa di Ya itu tengah-tengah tadi, pemukiman? saya disuruh tutup pelayanan Bu. Itu dalam rangka itu. Oh, Karena menginjil. saat itu ibadah kami di rumah, tetangga-tetangga komplain gitu, kira-kira gitu. Anak-anak mereka yang mereka kaum Kedar Nebayot udah mulai ikut nyanyi lagu-lagu rohani yang anak-anak sekolah minggu kami nyanyikan, dan mereka Oke. keberatan, mereka minta ditutup. Nggak boleh ada lagi ibadah. Itu yang menyebabkan mereka jemput paksa kami. Oh Ya. iya, oke begitu ya Pak Miki ya. Maaf, memang selain Pak Miki, saya juga banyak mendengar hamba-hamba Tuhan yang mereka diintimidasi oleh warga sekitar ya karena mengadakan ibadah di kediamannya. Tetapi puji Tuhan Pak Miki bijaksana dalam menghadapi warga. Tetapi ada juga hamba Tuhan yang tidak dapat menghadapi situasi ini sehingga pelayanannya menjadi tutup dan tidak dapat meneruskan pelayanan di kediamannya. Mohon maaf ya, saya contoh seperti Pendeta Rasita Surbakti, beliau juga didemo ya oleh warga sekitar, dan setahu saya memang beliau tidak mengadakan di kediaman lagi, tetapi melalui Zoom. Jadi istilahnya gereja tanpa tembok. Makasih Pak Miki atas penjelasannya. Tuhan Sama-sama. memberkati. Sampai sekarang masih terus ya pelayanan di situ tidak Masih Pak, lagi diganggu. Bu. Masih Berarti saya. Pak Miki baguslah komunikasi Itu dengan warga setempat. sedikit saya tambah, ketua RT saya yang tutup pelayanan, salah satu yang tutup pelayanan saya, karena saya pakai cara Tuhan, cuma doa. Saya ketemu mereka tetap saya say hello, sapa, ya mereka pasti buang muka, saya nggak mau lihat saya, tapi tetap saya doakan, saya tetap tegur mereka, sapa mereka, sampai nggak lama sesudah itu saya lihat, kok ada bendera kuning ya. Ya inilah Tuhan punya cara, banyak cara ya. Ya. Saya lihat, ternyata ketua RT saya yang salah satu yang panggil saya, yang tutup saya, dipanggil Tuhan. Kira-kira apa? Terima kasih Oke. Pak Miki. Oke, alright. Ya, karena waktu juga yang menyebabkan kita mungkin belum selesai ini ya. Sesi ini Pak Miki belum selesai, ada lanjutannya ya. Nanti kalau tidak berkeberatan, saya boleh undang sesi kedua. Karena saya masih Siap. banyak pertanyaan di kepala saya, ada 100.000 pertanyaan. Tapi Siap, Pak. waktunya ya. Oke, teman-teman, tadi sudah saya berikan waktu untuk bertanya, nggak ada yang mau bertanya. Ya udah, waktunya udah nggak banyak. Oke, yang penting yang saya tangkap ya dari podcast dengan Pak Miki ya, ini saya kalau boleh saya ambil closing statement-nya ya. Tidak mudah untuk mengikuti jalan Tuhan ya. Tapi poinnya apa? Pak Miki tetap menjalani proses Tuhan. Nggak enak loh proses Tuhan. Tapi ternyata di tanya jawab ini, kesaksian ini, podcast ini, saya tangkap nih. Jalani prosesnya. Walaupun itu bergaul dengan anak begajulan, bawa sajam di tasnya, mau bunuh sopir yang mau ribut-ribut. Nah, ini jalani prosesnya ya. Karena hanya orang yang pernah sakit tahu nikmatnya sehat. Ya enggak? Hanya orang yang pernah kelaparan tahu nikmatnya kenyang. Hanya orang yang pernah menderita tahu nikmatnya kebahagiaan. Ya, perhatikan saya.
Hello, dengan baik-baik ya. God doesn't promise that life will be easy. But God promised that in every difficulty, God's hand will always be with you. And that is the most important thing. Apa itu? Tuhan memang tidak menjanjikan hidup itu mudah. Tapi Tuhan menjanjikan di setiap kesulitan, tangan Tuhan selalu menyertai, dan itulah yang terpenting. Itu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Karel. Selamat siang. Ini kebanyakan ibu-ibu ya. Selamat siang semua ibu-ibu dan Pak Miki. Terima kasih Pak Miki untuk testimoninya saat ini. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan Pak Miki menjadi satu cambuk ya, satu kekuatan ya, satu pegangan bagi kita semua untuk kita tidak takut mengenai apapun karena Tuhan bersama kita. Amin. Ada disampaikan Ibu Ria, orang yang sakit tentu merasakan bagaimana bahagianya waktu dia sembuh. Dan orang yang lapar tentu dia merasa bersukacita kalau dia makan. Jadi ada sesuatu yang dihadapi sebelumnya, sebelum dia menikmati segala kebaikan Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut pada sesi berikut untuk sharing bersama dalam